ya kan? Oke. Laserdisc atau VCD? Waduh. Ini sih. Jawabnya pelan, VCD. Hai, selamat datang kembali di ruang tamu saya. Bukan deng, di The Conversation. Ini bukan seperti acara waktu zamannya Mas Mendy muda dulu yang ada di TV swasta. Bukan, ini The Conversation. Selamat datang di talk show paling seru di Roxy tentang teknologi, tentang Web3, tentang blockchain, dan tentang lingkungan. Saya Dean Benitez, kali ini mampir lagi ke lapak ini khusus untuk menemui narasumber kita. Karena kalau untuk Mendy Ala, CFO dari Incognitos, kata anak-anak Roxy, Mas aja deh Mas, ini soalnya senior seumuran. Wah, nggak boleh bawa angkatan ya, baru mulai. Oke lah. Bro, cerita dong bro, sedikit what happened sampai lu bisa berkiprah di Web3. Kan kalau buat yang hari gini, ya kan, buat Climate Guardians, Web3, blockchain, itu ada di deket sini nih. Yeah. Tapi lo pasti memulai dari sesuatu yang nggak langsung ke Web3. What happened? Ada background cerita apa? Sebelumnya ketertarikan lo dimulai dari dunia finance kah? Dunia korporat kah? Iya. Jadi memang kayaknya semua orang itu kecelakaan ya kalau di Web3 ya. Kecemplung ya? Kecemplung. Jadi memang awalnya di dunia finance sebenarnya nggak ada hubungannya sih. Awalnya tuh saya di F&B. Ih, dia pakai saya loh. Oke, terus. Gua di F&B, sorry. Gua di F&B. Di broadcast ya. Di F&B, tapi waktu itu sambil ada usaha-usaha. F&B invest lah kita. F&B restoran, sorry. Restoran, kafe ini biar Bar. orang kebayang. Bar. Cocok. Backstory aja, biar ada backstory. Terus. Terus akhirnya gua jadi bingung. Gue invest lah di kripto kan, sekitar 2018 atau 2019 kalau nggak salah. Periodenya cukup baik karena itu sebelum pandemi banget tuh ya. Benar. Masih bagus banget. Sebelum cycle Bitcoin yang sebelumnya lah. Benar. Tapi kalau tahunnya sendiri tuh sebenarnya udah dari 2014-an lah. True. Udah lumayan lama. Cuma mulai investnya 2018. Invest cukup lumayan lah ya karena masuknya itu harganya masih low lah. Oke lah. Akhirnya long story short, setelah saya pandemi, gue mau naik kapal pesiar tuh. Widih. Mau naik kapal pesiar. Temen hubungin lah di Jakarta, temen bisnis lah dari dulu. Jadi dia ngajakin, lo kan udah invest, udah belajar blockchain dan lain-lain. Yuk bikin usaha gitu. Oke. Karena greget juga nih, developer di Indo belum ada yang bisa sustain lah projectnya gitu ya. Jadi yaudah yuk gua punya ide, gua butuh orang bisnis kayak lu, finance dan lain-lain. Yaudah akhirnya kecemplung lah gitu, 2021. Wow, fresh banget abis pandemi setahun. Bener. Gua pindah ke Jakarta. Dari Bali ya, kalau nggak salah. Bali. Oke. Gue pura-puranya kan nggak tahu ya. Iya, pura-pura ya. Sebenarnya tahu banyak udah. Iya, jadi kecemplung lah di situ. 2021 akhirnya kita kerja dulu sama developer yang punya project. Kau gabung ke orang lain dulu. Gabung dulu ke orang lain, kita perdalam dulu blockchain-nya. 2022 awal baru kita beraniin diri buat bikin si blockchain security nih, si Cognitos gitu. Cerita dong, apa nih blockchain security? Buat teman-teman yang lagi nonton, lagi pengen cari tahu, blockchain ada securities. Nah, ini kita datengin makanya. Apa sih bro blockchain securities bro? Blockchain security itu sebenarnya basicnya ada 6 elemen sih, cuma fokusnya itu sekarang ada 4. Jadi yang pertama itu adalah consensus security. Itu untuk mensecure gimana caranya supaya setiap kali blockchain itu berubah, itu aman secara konsisten gitu. Dan untuk mencegah manipulasi data. Tetap. Yang kedua itu adalah decentralized-nya itu sendiri ya, untuk mencegah otoritas tunggal, otoritas terpusat gitu-gitu. Ini masih masuk ke nature-nya blockchain ya? Core nature-nya. Benar.
Yang selanjutnya itu adalah security network security ya. Itu ya untuk mencegah security attack lah di dalam blockchain itu sendiri. Nah, yang keempat ini sebenarnya yang paling penting ini smart contract-nya sendiri. Nah, security smart contract itu apa? Kita tahu kalau developer itu untuk mencegah eksploitasi lah, ibaratnya exploit, hack gitu ya, malfunction di smart contract-nya itu sendiri, gitu-gitu. Ini siapa yang akan menjadi market atau klien utama kalian? Developer sih pastinya. Langsung ya? Langsung. Oke. Jadi memang kita untuk sekarang B2B. Karena ini salah satu yang kita pelajari juga. Sekarang kan kita masih jauh dari kata massive adoption ya untuk blockchain sendiri. Jadi untuk bisa sustain, gimana caranya kita waktu itu bikin usaha yang business to business supaya bisa sustain lah ibaratnya gitu. Klien atau market utamanya berarti memang blockchain developer, belum early adopter nih ya, bukan ya? Harus yang udah adopt dulu. Sebenarnya ini komplement sih, beriringan karena apa hasil audit kita itu kan dibacanya sama si investor, sama si calon holder gitu. Mereka untuk ningkatin trust si developer juga. Oke. Gitu sih. Ini berarti ada banyak juga hubungannya dengan sisi finance ya? Ada juga. Iya kan? Iya, benar. How close, seberapa dekat atau how elevated, seberapa meningkatnya sih penggunaan blockchain untuk sisi finance ini kalau buat industri yang secara umum deh, gitu, bukan yang untuk project developer. How beneficial, seberapa menguntungkannya kalau sebuah institusi finansial gitu, terus dia mau mulai jadi early adopter gitu. What can you say? Apa yang bisa lo share di sini, bro? Pastinya itu kalau dari teknologinya sendiri ya, blockchain itu yang pastinya lebih cepat. Itu kan udah ada beberapa ya, kayak perbankan di luar yang mau ganti teknologi Swift yang udah lama banget itu ya, itu mau diganti ke blockchain yang jauh lebih cepat, jauh lebih transparan, jauh lebih immutability-nya itu ada gitu. Jadi lebih kuat ya sebenarnya. Yes, lebih kuat, lebih kuat. Makanya kenapa ini bakal men-shifting financial system, karena ya itu mau nggak mau suatu hari orang bakal harus beralih ke blockchain, terutama finansial ya. Karena once ada yang memulai aja itu kayak, oh gua ke dia aja deh karena lebih transparan dan lain-lain. Itu keunggulannya kalau udah mengadopsi si blockchain ini sih bagi dunia finansial itu sendiri. Ada kecenderungan atau masih ada pameo gitu ya, pola pikir bahwa migrasinya, trainingnya, perubahan sistemnya cenderung mahal dan apa sih, draining nggak sih, melelahkan buat yang konven yang masih konvensional? Sebenarnya kalau dari segi teknologi tidak melelahkan sama sekali sih sebenarnya. Kita akan mencoba memberikan pertanyaan bagi orang-orang atau teman-teman yang juga mungkin udah kepikiran, I read your mind guys gitu. Iya, benar-benar. Iya dong. Sebenarnya enggak sih, cuma ya konven ini jatuhnya kan jadi agak susah bermain di balik layar ya. Ya sebenarnya itu aja sih. Sama balik lagi ke regulasi. Nah itu lebih jauh lagi, lebih dalam lagi kita kalau ngomongin regulasi ya. Karena ya balik lagi ke kepentingan sih. Itu sih. What will be a game changer? Apa yang akan jadi game changernya? Regulasi kayak apa yang buat blockchain developers, adopters, any business yang udah juga baik itu based on blockchain kayak di Roxy ya kan? Ih gila, hard selling ya, channel gue sendiri gitu. Benar, iya dong, bebas. Bebas. Atau teman-teman di bisnis lain yang baru mau develop atau mau jadi adopter dari misalnya dunianya finance gitu. Game changernya tuh peraturan yang akan kayak apa sih? Meregulasi soal taxingnya kah? Membuat pricingnya bisa lebih kompetitif? What do you think? Menurut lo apa yang akan jadi game changer buat industri di sini ya, di Indonesia ya? Iya. Kalau gue sih sampai sekarang ya di dunia finansial sih ya itu yang gimana ya, itu yang paling memungkinkan kita untuk massive adoption si blockchain ini sendiri sih sebenarnya. Cuma balik lagi, adakah orang yang
selama kita tergantung sama fiat itu agak sedikit sulit, Jadi ada nggak orang yang mau transaksi menggunakan blockchain, sedangkan dia harus kena double tax berarti kan kalau masukin fiat ke blockchain. Right, Nah, iya. Blockchainnya kita transaksi kena fee lagi, gitu kan. Nanti si pedagang juga misalnya sama kena double tax juga jadinya gitu. Nah itu sih yang masih dicari formulanya lah ya, karena ada orang yang bilang juga ini nggak bisa komplement berjalan beriringan karena kita tetap butuh fiat sebenarnya, gitu. Makanya masih dicari formulanya dan sampai sekarang belum ada yang bisa menyempurnakan itu kan. Regulasi yang bisa kasih insentif supaya teknologi lebih bisa diserap gitu ya. Yes. Mungkin itu kali. Iya, makanya ekosistem sih sebenarnya, dari ya kayak misalnya si Roxy lah ya, gua jadi nice, ya. cakep Gitu. Makan siang udah disiapin bro. Iya, jadi kayak si Roxy yang fokus ke carbon credit nih misalnya, artinya itu di komunitas si carbon credit ini kan nah mungkin itu akan works-nya di situ dulu, by ekosistem, by community. Jadi karena decentralized kan. Jadi masing-masing dia bisa cari fokus of interest setiap industrinya, maksud lo ya. Benar. Nice. Oke. Dan yang paling dekat sekarang memang game industri sih yang bisa. Yes. Iya. Sama kayak kalau kita lihat time zone lah ya. Time zone itu kan kalau kita transaksi sekarang kan pakai udah pakai ini aja mereka kan, koinnya mereka. Itu salah satu gambaran ekosistem yang bisa dijalankan sama blockchain, gitu. Itu buat yang belum tahu ya time zone itu apa, berarti kalian terlalu muda. Buat yang inget fun world kayaknya. Buat yang inget cara ngakalin mesinnya, berarti kalian seangkatan sama Iya. Tapi itu gambaran yang paling sempurna untuk ekosistem blockchain sih sebenarnya. Iya sih, itu kayak sebuah circuitry kecil, kartu yang sama gitu kan, nggak perlu lagi dicek diapain. If you score dia akan catat, if you get bonus dia akan catat, atau if you spend the next game ya dia akan berkurang gitu. Iya. Benar. Emang gamer ya susah, emang harus ngasihnya. Kita nggak mau tanya permainan favorit dia apa. Point blank sih. Ketahuan banget. Gua kira yang itu. Whack-a-mole. Itu ya juga sih. Cuma gua mencoba untuk lebih modern dikit. Gitu maksudnya. Nice, satu sama nih ya guys, kita catat. Satu sama. Yoi. Do you guys sebagai developer gitu, sebagai juga assistant gitu ya, helper untuk developer di Web3, di blockchain. Do you guys also kalian provide atau menyediakan juga audit service nggak untuk itu? Apa yang akan jadi bedanya kalau tadi sisi finance gitu? Ini kan salah satu yang paling gampang adalah selain immutability gitu, jadi jangan bisa dikutak-kutik seperti anggaran atau bantuan sosial gitu kan? Apalagi nih bro, nggak apa-apa gue aja yang ngomong. Itu sih termasuk supply chain sebenarnya. Jadi kalau kita lihat 1 tahun atau 2 tahun lalu penumpukan minyak tuh misalnya. Kalau kita pakai based on blockchain gitu ya, ketahuan nih alurnya si supply chain ini beneran ketahuan. Mampetnya di mana? Jadi nggak ada lagi tuh yang nimbun-nimbun istilahnya, nggak ada lagi yang namanya tengkulak kurang ajar misalnya. Gitu bisa nahan gitu ya. Jadi yang di bawah ini benar-benar dapat harga yang sebenarnya dari misalnya petani padi gitu ya, benar-benar dapat harga sebenarnya karena yang beli juga ini tahu gitu, dan asalnya dari mana, ditanamnya pupuknya apa juga itu tahu. Itu pakai blockchain semua. Ini gitu. Terlalu utopis nggak sih buat negara kayak Indonesia? Buat negara kayak Indonesia. Iya sih. Tapi make sense karena terjadi di tadi ya. Yang paling simple kalau kita ke gaming arcade yang hari gini udah pakai sistem itu, why not, itu poinnya tadi kan. Apakah emang dalam kaitannya sama Web3 atau finance di dunia blockchain sama Web3, apakah secara otomatis atau lebih mudah seorang finance analyst, seorang finance auditor untuk masuk? Karena
Gue baru aja ketemu teman-teman di panti asuhan, ada anak kecil seneng banget matematika. Oke. Tapi cita-citanya mau jadi astronot, padahal saya nggak seneng IPA. Lu tahu kan, gue bilang kalau lu mau ke luar angkasa, lu harus belajar ilmu pengetahuan alam gitu kan. Iya. Gitu kan. Apakah emang harus based on the mathematics atau the computer programming interest atau background? What do you think? What do you say? Kalau untuk financial, Untuk di lini yang terkait dengan finance dan blockchain, sebenarnya memang auditing gitu ya. Sebenarnya harus keterkaitan sih. Ada satu case project dari luar lah ya. Itu memang pure developer yang develop projectnya, dan itu nggak maju. Kenapa? Karena dia nggak bisa ngambil sisi bisnisnya, dimana untuk scalability dan lain-lain kan. Sama lah kayak industri olahraga, Bray. Kita harus bedain sisi bisnis sama sisi olahraganya kan. Nah, ini sama, kita harus bedain sisi teknikalnya dan sisi bisnisnya. Karena untuk apa? Ya untuk support massive adoption itu tadi, untuk masuk ke industri-industri yang selama ini udah usang lah ya. Iya, conven banget ya, backdated gitu. Iya. Gitu sih sebenarnya. So you will always need the right developers, the right builders di sisi building. Oh iya, iya kan? pasti. Itu ya. Dan kita juga nggak bisa kesampingkan konvensionalnya ya, karena Right. kalau kita di bisnis itu kan ada 3 timeline ya bro, masa lalu, hari ini, dan masa depan ya. Correct. Kalau developer itu kita anggapnya masa depan lah ya. Yeah. Masa sekarang nih ya kita lah. Masa lalu ya orang-orang yang konvensional yang udah ahli di bidang finansialnya, Yeah. bisa di collaboration. Itu sih yang bikin kita bisa, industri ini bisa maju, bisa sustain sih sebenarnya. Auditing di dunia Web3 dengan knowledge kayak gitu di dunia bisnis untuk auditing sistem, ini emang akan jadi beda banget di Web3 ya. Tapi you will still need the classic, the theories, the conventional itu ya. Jadi kalau misalnya kita kan smart contract ya base-nya. Kalau smart contract-nya kita bisa nih. Yeah. Kita bisa provide itulah ya, Yeah. termasuk KYC-nya. Tapi untuk financial auditing kita kan butuh ilmu dari Existing ini, expert ini. Oke. expertise yang memang di bidang finansial kan. Cuma kita penetrasinya dari transaksi yang menggunakan blockchain misalnya. Misalnya Brodin punya marketing nih di Roxy kan. Right. Tapi orang keuangannya itu kan nggak tahu cara nge-trace wallet ya atau apa. Nah, kita masuk penetrasi di situ. Oke. Bantuin nge-trace dan lain-lain. Nge-bridging juga nih ya. Nge-bridging. Nah, nanti di financial finalnya, di laporan finansial, nah itu baru yang expertise di bidang itu. Kita cuma ngebantuin nge-trace aja sih sebenarnya. Ini akan bisa jadi juga game changer ya bro untuk konvensional business reporting dan auditing itu gitu. Sekarang dengan elemen yang modern seolah-olah kan kayak nggak ada hubungannya, but now you can find it gitu ya. Wow. Menguntungkan nggak sih, cuan nggak sih menyediakan lini aspek ini di dunia Web3 untuk right, untuk help uplifting the finance, the audit side of a business gitu. Kalau menguntungkan sih cukup menguntungkan ya, menguntungkan, dan yang paling penting itu sustain sih sebenarnya. Dan nggak banyak yang ngerjain security bro sekarang. Ya di Indonesia aja kita masih satu-satunya nih sampai sekarang. Bahkan kita di Asia itu pernah jadi satu-satunya. Sekarang udah ada dari Dubai kalau nggak salah udah ada. Dan Dubai masih sebenarnya Timur Tengah lah ya. Timur Tengah. Suka-suka diajak ke Asia ya. Jangan nyebut-nyebut Dubai lah. Berapa bulan lagi mau ke sana ya? Enggak ya? Aduh, bareng ya. Amin. Iya. Biar di-approve gitu ya kan. Bener. Kabut kan Roxy ya gitu. Oh iya dong. Iya. Berarti ini masih jadi sesuatu yang bisa promising buat anak-anak muda yang hari ini punya interest, hari gini punya semangat buat ikutan develop, ikutan belajar tentang blockchain ya. Ini kan salah satu lininya doang. Kita karena gini, kita pengen The Conversation pengen atau Roxy juga pengen share bahwa it's not only about the cuan atau the money. Lu bisa develop diri dengan teknologi, itu juga kan ininya banyak koridornya, directionsnya banyak. Bener. Benefitnya banyak banget sih sebenarnya. Yang pertama tuh kita masih di early stage ya di industri ini. Which mean itu sama kayak dulu Apple pertama kali, Microsoft gitu ya, dan
gue sendiri ngerasain gue bisa ketemu orang-orang yang mungkin nggak bisa gue temuin kalau gue nggak ada di industri Web3 ini. Gitu. Kalau lo nggak nose dive ke industri ini Kalau ya. gua di Web2 kan, wah panjang tuh perjalanannya bro. Yes, yes, Kalau dia yes. panjang, gua cuma bisa ketemu siapa, cuma bisa. Tapi di Web3 ini gua bener-bener bisa ketemu ya orang penting lah misalnya gitu kan. Karena nggak banyak yang masuk ke industri ini sebenarnya gitu. Jadi star playersnya lebih mudah buat Iya, belajar untuk network, yes. networking, bener. Right, itu right, sih, right. itu intangible ini ya faktornya sih kalau Benar, gua bilang. benar. Oke. Kalau gitu sebagai apa namanya, sebagai figur di celah gitu, di niche gitu ya di blockchain, perusahaan apa atau bisnis apa yang kalau di Web3 yang kalau di audit dinyatakan ini proyeknya aman nih? What will you consider as a good or safe project nih? Oke, In general dulu, terus lo mau spesifik boleh? Oke, sebenarnya semuanya sih, sebenarnya semuanya. Yang penting itu, Cukup konven nih. ya, Oke. sebenarnya itu lebih ke fungsi si smart contract-nya lagi sih. Kita back to basic sih fungsi. Right. Selama nggak ada tujuan yang untuk scam, untuk apa, sebenarnya the world of industry ini semuanya bisa sih. Kan udah macam-macam banget. Ada yang punya oil company di tokenize lah sama dia, karena di kemudian hari memang semuanya bakal tokenize sih bro. Alright. Gua percaya bakal Bakal ke situ ya. bakal ke situ, termasuk. Nah sebenarnya kita harusnya fokus ke teknologinya juga sih, teknologinya. Kayak sekarang ada salah satu blockchain yang udah kerjasama tuh sama perusahaan mobil EV misalnya. Oke. Untuk pencatatannya, jadi nggak bisa bohong lu tentang carbon credit nih, gitu. Pakai blockchain, kalau pakai yang Web tuh kan yang lama itu masih bisa orang akalin lah ya. Kalau pakai blockchain nggak bisa, gitu. Oke. Ini menarik karena ternyata narasumber yang ngomongin duluan ada dua kata, teknologi terus karbon kredit. Wah. Boleh nih kita mulai melipir ke topik. Terus itu kan tapi menarik ya karena thank you for bringing electric vehicle salah satunya gitu bahwa pencatatannya bisa proof dia menghindari merilis emisi. Yes. Sebenarnya hal yang sama kan juga bisa dijadiin catatan untuk bahan bakar fosil, bahan bakar minyak supaya kayak tadi supply chain ketahuan, prices ketahuan secara transparan. Apalagi yang bisa kita angkat dari teknologi Web3 kalau terkait sama environment, sama lingkungan kita. That was one good example. Misalnya kan supply chain juga kan jadi lebih efektif misalnya. Benar. Mengurangi si jejak polusinya gitu ya. What else do you think? How do we do this? Kalau untuk Limet sendiri sebenarnya banyak ya. Udah beberapa project solar panel dulu udah. Yes. Ya itu udah lumayan banyak sih. Yang jadi permasalahan 1-2 tahun lalu pun itu sekarang udah mulai teratasi ya, kayak blockchain dulu kan emisinya parah banget ya bro ya, dari miningnya itu. Dari miningnya, betul. Bener, itu sekarang mulai sedikit demi sedikit teratasi. Ethereum juga udah mulai beralih gitu kan ke POS. Yeah. Jadi ya jauh inilah jauh lebih baik lah, termasuk sebenarnya penetrasi ke karbon kredit aja itu udah big move sih sebenarnya. Loncatan gede banget ya. Loncatan, karena kan di bawah karbon kredit itu banyak juga kan sektornya ya. Correct. Iya. Kalau yang salah satunya, kalau yang kami percaya di ekosistem holding company dan Roxy, waktu kita harus ngejaga lingkungan atau hutan, ya jangan lagi tinta sama kertas. Udah terbukti di atas kertas berapa, kita datang ke lapangan pakai GPS nggak tepat, ya kan? Kita nggak punya accountability yang lebih baik. Karena monitoring pakai satelit, ya data itu harus sementah mungkin bisa diolah. Jangan ada lagi nih tangan-tangan gitu kan, yang ikut-ikutan gitu. Benar. Oke. Kayaknya siap nih kita follow up untuk apa namanya kolaborasi yang
memungkinkan sama ekosistem lain di luar. Sebenarnya kita sama-sama security kan, bro? Iya, Ya kan, carbon credit itu is a security juga lah kalau gue bilang. Iya, kalau di Roxy Jaga bumi tapi gitu. iya ya. dong. Lebih Holder atau Wah. token ownersnya namanya Climate Guardians, bro. Oke. Jadi ya. lu nggak punya sisi snob, tapi lu punya sisi superhero kalau pegang. Karena nggak bisa di currency-in, nggak bisa dipakai pay. Dia token Roxy didesain gitu ya, mekanismenya hanya untuk bisa purchase carbon credit di ekosistem kita. Iya. And that will function as a discount. Iya. Jadi mekanismenya gitu dulu. Kelihatannya far-fetched sekarang. Iya. Wait until kita ngerasa oksigen itu lebih mahal. Iya. Iya kan? Iya, Wait until exactly. kita ngerasa kebutuhan udara tuh kualitas udara yang lebih baik, lebih penting gitu. Iya. And that should come soon. Kita masuk ke babak berikut yang agak lebih serius Wah. sebenarnya, Bro. Ini sebuah plot twist ya. Oke, plot twist ya. Ini ronde cepat gitu, ronde jawab cepat. Oke. Gitu. Jadi kayak misalnya kopi atau teh? Kopi. Oh, kopi. Oke, misalnya. Oh, Misalnya. gitu ya, gitu. Iya, Oke. jadi harus Oke. cepat nih jawabnya. Jadi kita ada gamenya sekarang. Iya dong. Ini berubah. The Conversation mulai mau mencoba lebih mengulik bukan hanya sisi teknologi atau lingkungan atau sisi profesionalnya, tapi sesuatu yang personal, bro. Oke. Ya kan? Oke. Laserdisc atau VCD? Waduh. Jawabnya pelan VCD. Kita tahu apa yang suka dia tonton. Oh, Oke, pertanyaan. Web 2 atau Web 3? Web 3. Ini pertanyaan sebenarnya nggak penting, tapi harus ditanya karena dia lama di Bali. Pantai atau gunung? Pantai. Bener dugaan gue. Naik sepeda atau lari? Lari. Lari atau skateboard? Skateboard. Dia mikir sedikit. roda Iya. gitu ya. Oke, kita nggak rodanya ngomong angkatan di 3. sini ya kan. Yang masih ngomong sepatu roda bukan rollerblade, kita tahu angkatannya. Bener banget lagi. Oke, bawa tumbler atau bawa tote bag? Jujur. Bawa tumbler. Tumbler. Oke. Ikutan bersihin pantai atau tanam pohon? Tanam pohon. Oke, tapi lu suka pantai. Oke. Iya. Ini harus lebih cepat lagi. Devil fruit atau pedang ketiga? Devil fruit. Pedang ketiga. Terakhir. Oke. Jadi pirate atau jadi pirate hunter? Pirate. Pirate gue jadi Mugiwara kayak gitu. Gitu, kira-kira begitu. Jadi terima kasih sudah mengupas sisi yang seru Mendy Alas CFO Incognitos secara blockchain, secara Web3, secara teknologi, secara lingkungan, dan secara jawaban pribadi yang diberikan di ronde cepat tadi. Gitu, teman-teman, nanti di deskripsi di bawah video ini kita kasih link juga ke Incognitos, juga ke media-media sosial untuk terhubung sama Mas Mendy dan ekosistem Web3 lainnya. Thank you so much for being Thank you, here. pleasure. It's always an honor. Wah, iya dong. Nanti kita ngobrolin lebih spesifik lagi bisa lagi Iya, sih. off kamera kali ya. Off kamera bisa. Off kamera. On cam juga kita. Wah. Yang benar loh, harus ajak Rudy dong. Anyway. Wow. Oke. Iya. Anyway, Climate Guardians, terima kasih sudah menyaksikan The Conversation. Jangan lupa di like, di subscribe, di follow juga media sosial Roxy, media sosialnya Mas Mendy, ya kan, untuk belajar lebih jauh tentang blockchain, tentang pengembangan Web3, teknologi, dan tentunya tentang lingkungan. Saya Dean Benitez, sampai ketemu di kesempatan yang lain, Saving Our Tomorrow. Dadah. Dadah.